Untuk itu saya menyampaikan rasa duka dan perhatian yang utama kepada Ketua Tim Penggerak PKK, Kepala Desa, Bidan Desa yang berada di daerah tersebut. Untuk itu, perhatian untuk semua dimungkinkan. Saya akan memberikan sanksi bagi desa tersebut karena fungsi-fungsi pokok pergerakan PKK-nya tidak jalan, fungsi posyandunya tidak berjalan, dan fungsi kebidanannya tidak berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih prihatin ya atas kejadian yang menimpa Ade Arya di Sukabumi yang telah meninggal dunia akibat sakit. Teman-teman, bagaimana pernyataan Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat yang kita bangga-banggakan selama ini, ternyata di daerah beliau masih ada saja kejadian yang tentunya ini sangat memprihatinkan buat negeri Indonesia ini, teman-teman. Di mana kejadian ini sungguh menjadi pukulan yang telak bagi kita semua ya, bukan hanya bagi warga Sukabumi, tetapi bagi kita semua, teman-teman. Di mana ada orang yang tidak mampu, hidup dengan serba kekurangan, tetapi masih tidak terurus oleh negara yang gemah ripah loh jenawi ini, teman-teman. Mari kita simak bagaimana pernyataan Kang Deddy Mulyadi, teman-teman. Bismillah. Terkait kasus meninggalnya Raya, balita berusia 3 tahun yang terinfeksi cacing hingga ke otak. Menurut Deddy, meninggalnya Raya dikarenakan ada fungsi dari puskesmas desa yang tidak berjalan. Deddy juga memberikan peringatan kepada pemerintah Kabupaten Sukabumi dan menunda penyaluran dana desa tahun ini. Berapa kali saya ngomong, hari ini keluarganya sudah di rumah sakit Tulas Asih. Yang mengalami gangguan kejiwaan kita tangani, yang TBC kita tangani. Dan ini warning bagi pemerintah Kabupaten Sukabumi dan pemerintah desanya, karena kasusnya di Sukabumi terlalu banyak yang saya tangani. Nanti seperti apa? Ya termasuk saya bilang, saya minta deh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi coba berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kabupaten untuk mengevaluasi keberadaan Kepala Puskesmas dan keberadaan bidan desanya. Berarti kan fungsi bidan desanya tidak berjalan. Nah kan setiap bulan anak-anak balita kan harus ditimbang. Kan harus ada data di posyandu, ada kartu bayinya. Anak itu suka pernah ditimbangnya, terdata nggak di posyandu. Nah, masa sih tetangganya nggak ada yang tahu? Kan nggak mungkin. Artinya bahwa ada pembiaran, ada sikap yang abai selama ini terhadap problem yang dihadapi warga tersebut, apalagi sampai ditangani oleh, terima kasih ya, Rumah Teduh. Masa negara kalah kecepatannya sama yayasan? Pak, katanya mau ada pertemuan Pak hari ini sama pihak desanya terkait yang saya nggak ada. Hari ini saya mau nengok yang mereka yang di rumah sakit. Pak, itu dana desanya ditunda. Saya tunda yang tahun sampai ini. kapan gitu? Saya tahun ini nggak saya kasih. Pak, terkait apa? Misalnya orang pergi ke Batam, pulangnya nggak ada ongkos, kemudian ditipu oleh temennya, muncul di media sosial, mintanya sama gubernur, saya pengen nanti itu bupati, kepala desanya cepat nangani. Kalau tidak mampu baru bilang. Infrastruktur, jembatan-jembatan putus kita tangani. Kemudian rumah roboh, banyak yang tidak ditangani, yang pada akhirnya menurut saya betul bahwa gubernur punya tugas menyelesaikan berbagai hal, tetapi bupati dan seluruh jajaran sampai desa juga harus bekerja keras untuk mewujudkan apa yang dijanjikan ketika kampanye kemarin. Itu tadi pernyataan dari Kang Deddy Mulyadi. Kemudian mari kita gali lagi bagaimana pernyataan saudara dan tetangganya, teman-teman, perihal sampai terjadinya kejadian ini yang sungguh memprihatinkan. Mari kita simak bagaimana pendapat keluarganya. Biasanya itu seperti apa? Kadang suka nangis. Ya keseharian emang nggak pada umumnya gitu. Emang rada lambat jalannya, keadaan tubuhnya emang rada besar ke atas, kecilnya bawah. Kakinya kecil, perutnya besar. Ya, terlalu besar. Nggak terlalu besar, tapi besar lah ya, nggak seperti anak-anak biasa. Dan itu sudah pernah diperiksakan ke dokter sebelum. Udah. Apa kata dokter? Kan katanya
batuk kalau waktu di bawah itu batuk, pilek, cuma demam, cuma karena dokter ini kemungkinan paru katanya gitu. Nggak tahu itu yang cacing gitu mah Nggak tahu ya? nggak tahu, nggak ada yang bilang. Nggak ada yang bilang. Iya, dokter juga Kalau- tahunya pas udah di spiral jadi scan baru tahu. Kalau bidan datang ke sini setiap minggu, setiap bulan? Enggak. Nggak pernah ada. Paling posyandu tiap bulan posyandu. Posyandu ke sini atau ke sana? Bagaimana sih Pak? Awalnya kondisi rumahnya lebih memprihatinkan dari kondisi yang sekarang ya. Dengan dindingnya bilik bambu, terus lantainya juga talupuh ya kalau bahasa di kampung, bambu yang di itu, terus atapnya juga atap genteng biasa ya. Kalau misalkan hujan suka bocor gitu, dan lantainya itu bocor. Jadi pernah terjadi anaknya jatuh karena lantainya memang sudah rusak gitu. Karena dengan keterbelakangan mental tadi, kadang orang tuanya memanfaatkan lantai bambu tersebut untuk suluh gitu ya, untuk masak. Kalau misalkan dia malas Untuk kayu bakar, cari Pak, kayu ya? bakar gitu ya. Jadi manfaatnya ada sehingga lantainya pernah bocor. Nah ini atas dasar musyawarah dengan warga diinisiasi oleh kepala desa, maka warga di sini secara gotong royong melakukan renovasi rumah gitu. Dan penggeraknya adalah kepala desa dengan menyumbangkan juga anggaran pribadi mungkin ya, bekerja sama dengan warga dan tokoh masyarakat di sini sehingga bisa direnovasi dengan menggunakan dindingnya GRC dan gentengnya asbes, dan lantainya juga sudah pakai papan sekarang. Teman-teman, pernyataan dari beberapa saudara dan tetangganya dari Kadus, dan mudah-mudahan saja ya sekali lagi tidak terulang kembali kejadian ini dimanapun berada, di dimanapun daerahnya. Demikian teman-teman, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!